Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Wulandari, NIM C1K020068, Fakultas Pertanian Prodi Budidaya Perairan. Saya akan menjelaskan materi praktikum acara 1, yaitu pengenalan mikroskop. Apa yang Anda ketahui tentang mikroskop? Mikroskop merupakan salah satu alat penting dalam kegiatan biologi. Dengan menggunakan mikroskop, kita dapat mengamati dengan jelas benda-benda yang ukurannya mikrobis. Karena mikroskop ini mempunyai lensa yang mampu memperbesar benda tersebut. Pembesaran benda yang diamati menggunakan mikroskop adalah pembesaran dari lensa okuler, pembesaran dari lensa objektif. Misalnya bila diamati menggunakan lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 10 kali, maka benda yang diperbesar 10 kali 10 sama dengan 100. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikroskop kecil, dan tujuan yang dapat diartikan sebagai bahwa mikroskop adalah alat optik yang memiliki tujuan untuk mengamati objek yang berukuran kecil atau mikro. Mikroskop yang menggunakan cahaya disebut mikroskop optik. Mikroskop optik dapat dibedakan menjadi mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Mikroskop monokuler digunakan untuk pengamatan benda tipis dan transparan. Penyinaran diberikan dari sinar alam atau lampu. Mikroskop binokuler digunakan untuk pengamatan yang tidak terlalu besar, transparan, atau tidak dapat diatur dari atas lampu maupun dari bawah dengan sinar alam atau lampu. Semakin tipis bahan yang diperiksa, semakin jelas bahan yang diperoleh. Cahaya yang dipantulkan dari suatu titik objek tidak dapat direkomendasi lagi untuk membuat lainnya sebenarnya, tetapi hanya sebuah peringatan cahaya. Daya pembesaran sebuah mikroskop yaitu kemampuan untuk membeda-bedakan rinci halus adalah sebanding dengan medium yang ditransmisi. Cahaya mempunyai panjang gelombang sekitar 0,5 mm dan daya pembesaran paling baik meskipun menggunakan cahaya dengan gelombang paling pendek adalah sekitar 0,400 mm. Objek yang letaknya lebih dekat dari itu tidak akan diperbesar sebagai lebih dari satu objek. Jenis-jenis mikroskop. 1. Mikroskop cahaya. Mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai media untuk mengirimkan gambar menuju mata di mikroskop cahaya memiliki pembesaran sampai 1000 kali. Mikroskop cahaya memiliki 3 lensa, yaitu objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. 2. Mikroskop elektron mempunyai perbesaran sampai 10.000 kali. Elektron digunakan sebagai pengganti cahaya. 3. Mikroskop stereo merupakan jenis mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Mikroskop ini memiliki 3 pembesaran, 7 hingga 30 kali pembesaran yang diamati dengan terlihat 3 dimensi. Komponen utama mikroskop stereo hampir sama dengan mikroskop cahaya. Lensa terdiri atas lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya 2. Apa fungsi dari lensa okuler? Fungsi dari lensa okuler adalah pembesaran bayangan benda, sedangkan sifat bayangannya adalah maya tegak diperbesar dari bayangan lensa objektif. Selanjutnya nomor 3. Apa fungsi dari lensa objektif? Fungsi dari lensa objektif adalah sebagai bentuk bayangan pertama dan menentukan struktur bagian yang akan terlihat pada bayangan akhir serta mempunyai kemampuan untuk memperbesar bayangan. Adapun alat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. 4. Bagaimana cara mengukur pembesaran digunakan saat pengamatan? Jika pembesaran lensa okuler adalah 5 kali dan lensa objektif 10 kali. 1. Letakkan mikroskop di hadapan Anda dengan jarak yang sesuai sehingga pengamatan dilakukan dengan nyaman. 2. Lensa objektif 5 kali tempatkan pada kedudukan seporos dengan lensa okuler. 3. Turunkan tubulus dengan skru pengatur kasar sampai terhenti. 4.
Amati okuler dan amatilah cahaya yang masuk ke dalam mikroskop agar penghasilan bidang pandang yang terang merata dengan mengatur posisi cermin dan diafragma kondensor. 5. Letakkan preparat atau objektif yang diamati pada meja benda lalu dijepit menggunakan penjepit agar tidak tergeser saat pengamatan. 6. Naikkan tubulus perlahan-lahan dengan skrup pengatur kasar sehingga mendapatkan bayangan yang baik. 7. Aturlah kedudukan preparat dan menggunakan skrup-skrup pengatur pada meja reparat. Sedangkan pembesaran sedang. Cara untuk melakukan pembesaran sedang. 1. Cara untuk melakukan pembesaran sedang hampir sama dengan cara pembesaran lemah hingga yang diperoleh bayangan objektif yang diamati. 2. Ganti lensa objektif ke pembesaran 10 kali. 3. Aturlah cahaya yang masuk ke mikroskop. 4. Kemudian aturlah tubulus halus atau pemutar halus agar mendapatkan objektif yang terbaik. 5. Bagaimana cara memperoleh bayangan yang baik dengan menggunakan mikroskop? 1. Letakkan mikroskop di hadapan Anda dengan jarak yang sesuai sehingga pengamatan dilakukan dengan nyaman. 2. Lensa objektif 5 kali tempatkan pada kedudukan seporos dengan lensa okuler. 3. Turunkan tubulus dengan skrup pengatur kasar sampai terhenti. 4. Amati okuler dan amatilah cahaya yang masuk ke dalam mikroskop agar penghasilan bidang pandang yang terang merata dengan mengatur posisi cermin dan diafragma kondensor. 5. Letakkan preparat atau objektif yang diamati pada meja benda lalu dijepit menggunakan penjepit agar tidak tergeser saat pengamatan. 6. Naikkan tubulus perlahan-lahan dengan skrup pengatur kasar sehingga mendapatkan bayangan yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.